Kami sudah terhubung dengan Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, dan Aditya Perdana, pengamat politik Universitas Indonesia. Selamat sore, Bang Irfan, Mas Aditya. Selamat sore, Stefani. Terima kasih sudah bergabung. Saya langsung konfirmasi dulu nih ke Bang Irfan. Jadi benar atau tidak berhembus isu soal reshuffle di ujung masa pemerintahan Presiden Jokowi, terutama untuk menteri yang berasal dari Nasdem dan PDIP katanya, Bang Irfan. Artinya pos Menkumham dan Menteri LHK. Benar atau tidak? Soal reshuffle ini kan Mbak Stefani hanya presiden yang tahu ini. Kita kan cuma menerka-nerka, kita cuma menafsirkan spekulasi yang ada di publik. Sungguhnya hanya di tangan presiden lah, dan keputusan dialah yang bisa memastikan ada tidaknya reshuffle, begitu. Baik, semuanya kembali kepada keputusan Presiden Joko Widodo ya. Tapi banyak juga yang menyoroti kemudian Bang Irfan soal soliditas kabinet. Menurut Anda sendiri seperti apa saat ini? Apakah kabinet tetap solid? Ya pasti dong solid. Kemarin kan juga baru selesai sidang paripurna di IKN. Artinya diikuti oleh seluruh menteri. Nah itu kan menunjukkan adanya soliditas, kekompakan di akhir-akhir masa jabatan. Dan itu sudah menjadi komitmen semua dari awal sampai akhir. Kabinet Indonesia Maju ini harus tuntas dan harus sudah solid, dan itu kan menjadi janjinya mereka. Ya, setiap para menteri yang diambil sumpahnya itu kan menjadi janjinya para menteri untuk dia komitmen melaksanakan tugasnya. Jadi kita nggak usah ragukan itu, kesolidan itu. Gitu. Baik, jadi bisa dipastikan kabinet para menteri tetap solid ya, terbukti dari sidang kabinet paripurna perdana di IKN kemarin. Baik, saya ingin ke Mas Aditya. Mas Aditya, ini kan tinggal 2 bulan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kalaupun benar nanti terjadi reshuffle, tujuannya apa kira-kira? Apakah lebih kepada transisi ke pemerintahan selanjutnya atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya melihat memang ini tidak bisa terlepas dari transisi pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Karena indikasi ini bisa kita perhatikan dari apa yang terjadi ketika Wakil Menteri Keuangan baru ya Pak Thomas, dan juga ada beberapa pos baru yang dilakukan. Itu satu indikasinya. Yang kedua adalah memang ini ada kaitannya juga dengan struktur pemerintahan baru yang kemudian menjadi bagian tidak terpisahkan dari koalisi pemerintahan yang disokong dan didukung oleh yang mereka berjuang atau ikut di dalam koalisi Indonesia Maju. Jadi kerangka itu menurut saya adalah tidak terpisahkan dari rencana di dalam masa transisi dan juga reshuffle. Tetapi benar, kalau saya melihat dan menduga bahwa seharusnya dalam konteks ideal menteri-menteri yang sedang menjabat kali ini punya porsi yang seharusnya bisa ditutaskan hingga masa jabatan berakhir. Tetapi mungkin balik lagi ini adalah keputusan presiden, prerogatif presiden. Jadi presiden punya hak yang sepenuhnya memahami tentang apa yang ingin dilakukan, terkait juga dengan bagaimana komunikasi politik kepada presiden terpilih yang baru gitu ya, untuk kemudian apa saja yang diinginkan. Saya melihatnya dan juga ke arah yang sana. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Mas Aditya, yang menarik juga seperti yang saya sebutkan tadi ya ke Bang Irfan, beberapa nama yang santer diisukan akan reshuffle adalah nama-nama yang berasal dari partai politik yang memang sudah bisa kita katakan tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Saya pikir itu sepenuhnya di Pak Jokowi ya. Kalaupun memang PDIP adalah hari ini punya posisi yang berseberangan dengan Pak Jokowi, maka kemudian dalam kerangka itu juga sebenarnya PDIP juga bisa tahu dan memahami konteks itu, dan kemudian Pak Jokowi juga ataupun juga kabinet yang akan datang menuju ke arah sana juga. Jadi saya menduga memang dalam konteks itu kita akan bisa memahami bahwa yang disebut dengan Kim plus gitu ya, ataupun Kim yang lain gitu ya, itu kan juga dalam kerangka itu ya. Nah memang yang kalau menarik itu adalah posisi Nasdem, Mbak Stefani ya. Jadi Nasdem sendiri kan kita bisa membaca bahwa
mereka berkeinginan untuk menjadi bagian dari tim. Gitu. Hal ini bisa terlihat dari bagaimana konteks di dalam pilkada di beberapa tempat. Kim sendiri juga melibatkan Nasdem. Ya, pada sisi yang lain, hal seperti ini kelihatan masih ada tarik menarik dan tarik ulur gitu ya antara kepentingan partai politik yang mendahului masuk di dalam koalisi pendukung Pak Prabowo dengan yang baru gitu ya. Jadi kelihatannya dinamika partai politik di dalam usaha untuk masuk di dalam kabinet pemerintahan baru juga kelihatan di sana. Jadi saya menduga yang dikeluarkan gitu ya, yang diganti di dalam konteks ini, kenapa PDIP dan Nasdem yang memang kelihatan dari sana gitu. Partai politik yang kemungkinan tidak menjadi bagian dari kabinet ataupun partai yang masuk di dalam rencana tim terbaru gitu seperti Nasdem. Baik, saya kembali ke Bang Irfan. Bang Irfan, terbaru Presiden Joko Widodo di sela-sela kegiatannya di IKN mengatakan soal kabar reshuffle, kalau diperlukan saya punya hak prerogatif. Yang menjadi pertanyaan kan apa nih yang diperlukan Presiden Joko Widodo di ujung masa jabatannya kalau nantinya memang sampai harus reshuffle, apa kira-kira yang dibutuhkan? Ya, pertimbangan, ukuran, parameter itu kan ada di dirinya Presiden melihat kinerja orang perorangan dan apapun ya yang ada di menterinya, dan kita tidak ketahui bersama, kita bisa hanya menerka-nerka gitu, si A bagaimana, si B, si C gitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, ya kebutuhan dia apakah dalam waktu sisa masa priorisasi ini ya dimungkinkan untuk melakukan reshuffle atau tidak, apakah harus ada efektivitas kecepatan dan kesinambungan pemerintahan hari ini untuk kedepannya apa tidak. Nah, di situ kan kembali lagi pada hak prerogatifnya Presiden. Cara pandang Presiden tentu sangat berbeda dengan cara pandang kita publik melihat situasi-situasi yang ada dalam menjalankan roda pembangunan ya, melanjutkan pemerintahan ini periode Pak Jokowi dengan kedepannya periode Prabowo Gibran. Nah, itu yang harus kita lihat secara keseluruhan. Jadi kita serahkan saja kepada kewenangan hak prerogatif Presiden dalam dia menentukan sikapnya apakah besok, lusa, atau kapanpun dilakukan reshuffle dengan mengganti kabinetnya, begitu. Apakah artinya kinerja menteri-menteri yang akan di-reshuffle ini bisa dikatakan punya rapot merah begitu, Bang Irfan? KSP kan pastinya punya nih rapot para menteri. Ya, tadi kan saya katakan kita tidak bisa melihat secara utuh nih kinerja tersendiri. Ya, semua itu kan Presiden yang bisa melihat orang per orang, ya satu persatu, ya siapa-siapa yang sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan programnya, sesuai dengan kinerjanya yang telah jadi tugas-tugas para menteri teknisnya. Ya, kita kan hanya melihat secara umum. Nah, kami di kantor staf Presiden juga tentu melakukan koordinasi ya terhadap kementerian-kementerian terkait yang itu menjadi mitra kerja dalam melaksanakan program, bukan mengevaluasi kinerjanya kementerian, tapi membantu debottlenecking terhadap semua program-program yang ada. Kembali lagi penilaian akhir itu ada di Presiden. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden untuk menentukan sikap dan kewenangannya terhadap semua kinerja ya yang ada di semua kabinet yang. Baik ya Mas Aditya, seperti yang kita bahas ya, memang ini menjadi hak prerogatif dari Presiden. Kalau dari reshuffle yang sudah pernah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama ini, analisa Anda seperti apa Mas Aditya dengan potensi reshuffle yang akan terjadi? Ya, kelihatannya memang Pak Jokowi nggak punya pola ya. Jadi, seperti yang disampaikan oleh ya? Bang Irfan gitu ya, ya tidak bisa diprediksi ya. Ya terserah Pak Presiden ya, ingin mengganti dalam konteks dan kapasitas apa gitu ya. Kita tidak pernah tahu juga apakah memang pertimbangan rapot merah, hitam segala macam atau memang ada kepentingan politik di belakang itu yang bisa melatar belakangi seorang menteri itu bisa diganti atau digeser. Jadi sangat dinamis ya, termasuk dalam konteks meskipun ini hanya sisa 2 bulan, apapun itu bisa terjadi. Gitu. Jadi
menurut dugaan saya adalah ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konteks transisi pemerintahan, itu satu. Yang kedua juga ada dinamika kepentingan partai politik yang juga memang semakin mendekati pemerintahan baru di bulan Oktober semakin juga kencang gitu ya, pertaruhan gitu ya untuk kemudian memasukkan nama-nama ataupun menyodorkan nama-nama baru gitu ya dalam konteks kabinet baru itu. Jadi ini masih memungkinkan, sehingga apalagi Pak Jokowi dan Pak Prabowo sendiri juga kan komunikasinya intens gitu ya. Jadi saya adalah ini adalah menjadi bagian dari transisi. Baik, Bang Irfan, saya ingin kembali menanyakan kalau tadi kita sudah bahas mengenai rapot para menteri. Kalau terkait dengan hubungan Presiden Joko Widodo dengan parpol yang dulu mengusung pada saat pemilu sendiri, turut menjadi pertimbangan tidak sih, Bang? Maksudnya gimana? Apakah Presiden Joko Widodo dalam melakukan reshuffle para menteri juga mempertimbangkan asal parpol, terutama parpol yang dulu juga mengusung Presiden Joko Widodo pada saat pemilu? Itu kembali lagi kepada komunikasi ya, atau subjektivitas ataupun objektivitas presiden. Kan tidak juga dasarnya adalah dukungan partai politik ya. Artinya kabinet yang ada dalam pemerintahan itu ya tentu beliau sudah harus bekerja untuk pemerintahan, bukan lagi mengatasnamakan partai tertentu gitu. Nah, makanya untuk itu yang bisa mengukur kinerjanya, kemampuannya, kualitasnya, programnya berhasil atau tidak, ya tentu presiden sendiri melihat sosok bagaimana pribadi-pribadi kabinet yang ada di dalam pemerintahan saat ini gitu. Tidak harus juga misalnya oh ini dukungan partai politik ini terkesan aman kan. Kalau begitu kesannya ya nanti bisa saja orang-orang itu berlindung dalam partai politik. Nah itu tidak fair. Bagaimana pemerintahan bisa berkembang, bagaimana semua program-program bisa maju kalau berlindung dalam dukungan partai politik gitu. Kita kan harus fair juga melihatnya. Ya sepanjang perwakilan partai politik itu yang memberikan orangnya masuk dalam kabinet, ya dia juga harus memberikan kualifikasi yang sangat bisa ya bekerja buat pemerintahan gitu. Begitu. Baik, kita nantikan bersama. Terima kasih Bang Irfan dan juga Mas Aditya sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sore. Ya.